Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bermajelis di tempat yang mulia ini, di Masjid Abdillah, dan ini terletak di Jember. Mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan yang tinggi hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan darinya kita mendapatkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah yang bisa berpengaruh besar dalam kehidupan kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat temanya apa tadi yang disampaikan ke antum? Akidahmu membentuk kepribadianmu. Akidahmu membentuk kepribadianmu. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Akidah bisa diartikan atau didefinisikan dengan keyakinan yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Itulah akidah. Keyakinan dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Akidah ini bisa benar, bisa salah. Makanya ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Ada akidah yang lurus, ada akidah yang menyimpang. Kenapa ada akidah yang menyimpang? Karena memang bertentangan dengan dalil syariat, bertentangan dengan Islam. Tapi itu diyakini dengan seyakin-yakinnya oleh orang yang berakidah dengan akidah tersebut. Seperti misalnya ada orang yang akidahnya bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah. Nabi Isa itu anaknya Allah. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya tentang ini. Maka kita katakan ini adalah akidah, dan akidah ini adalah akidah yang menyimpang. Ini akidah tapi menyimpang. Yang kita maksud dalam tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah akidah yang sahihah. Jadi keyakinan di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun, tapi keyakinan tersebut keyakinan yang benar. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah,
kepribadian kita itu sangat dipengaruhi oleh akidah kita. Akidah kita sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan kita, terhadap kepribadian kita. Dan akidah ini mencakup banyak hal, ya, mencakup banyak hal. Akidah bisa diartikan atau bisa disamakan dengan keimanan, ya, iman kita kepada sesuatu. Makanya kalau dikatakan akidah, itu maknanya sebenarnya adalah keimanan kita. Akidah yang paling inti ya keimanan kita kepada 6 hal yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW sebutkan, yang disebut oleh para ulama sebagai rukun iman. Itulah akidah yang paling inti. Akidah kita terhadap Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah kita kepada kitab-kitabnya, iman kita kepada kitab-kitabnya. Akidah kita kepada para rasulnya, iman kita kepada para rasulnya. Akidah kita kepada para malaikatnya, iman kita kepada para malaikatnya. Akidah kita kepada hari akhir, iman kita kepada hari akhir. Akidah kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita kepada takdir. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keimanan yang paling inti adalah keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah. Ini keimanan yang paling inti. Semua rukun iman itu kembalinya kepada iman kepada Allah. Kembalinya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada iman kepada Allah, maka tidak ada iman kepada kitabullah. Tidak ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tidak ada iman kepada rasul-rasul Allah. Begitu sampai akhir. Makanya iman kepada Allah inilah yang paling penting. Dan semua rukun iman itu kembalinya ke sini. Semua rukun iman kembalinya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembalinya kepada tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalinya kepada tauhid. Di sana ada tauhid rububiyah, di sana ada tauhid uluhiyah, di sana ada tauhid asma wa sifat. Baik, sampai di titik ini, apa hubungan antara akidah dengan tauhid? Kita tadi berbicara tentang akidah, ada akidah yang sahihah, ada akidah yang batilah. Kemudian kita berbicara bahwa akidah itu iman. Kemudian kita katakan iman itu ada 6. Intinya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencakup tauhid, atau intinya adalah tauhid. Dan tauhid ini terbagi menjadi 3. Terus berarti tauhid dengan akidah hubungannya apa? Tauhid itu bagian dari akidah. Tauhid itu bagian dari akidah. Jadi akidah itu lebih umum daripada tauhid. Taib. Tauhid, iya. Antum kemarin udah belajar tentang definisi tauhid, disampaikan ya? Hah? Ustaz Sabil, apa definisi tauhid yang beliau sampaikan? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Baik. Secara istilah, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Baik. Itu tauhid atau tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu tauhid atau tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Apa definisi yang bisa
mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sudah disebutkan kemarin? Belum? Baik. Tauhid intinya adalah mengesahkan Allah dalam hal yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau definisi tauhid ini, maka ini mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Karena keistimewaan Allah itu ada 3. Keistimewaan dalam rububiyah, keistimewaan sebagai Rabb. Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur. Ini keistimewaan dalam rububiyah sebagai Rabb. Dan Rabb itu pencipta, pemilik, dan pengatur. Kemudian yang kedua, keistimewaan Allah yang kedua adalah keistimewaan dalam uluhiyah. Sebagai ilah, sebagai sesembahan. Makanya tauhidnya namanya tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Allah dalam bab nama dan sifat-sifat Allah. Inilah tauhid asma was sifat, ya. Baik, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan bagian dari keimanan, bagian dari akidah. Ini sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian kita. Inilah ya topik inti dari pembahasan kita, ya. Bahwa tauhid ini itu sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian seseorang. Ya, ini saya kasih contoh-contoh ya. Misalnya, tauhid bisa menjadikan kita berjiwa mulia. Ini contoh pengaruh akidah terhadap kepribadian seseorang. Tauhid menjadikan kita berjiwa mulia dan tidak mau merendahkan diri kepada selain Allah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu. Jangan sampai kalian merasa hina, merasa rendah diri. Wala tahzanu. Jangan sampai kalian bersedih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian itu kaum yang paling tinggi. Kalian itu kaum yang paling tinggi derajatnya apabila kalian beriman. Tadi iman apa? Tadi iman itu apa? Sama dengan akidah. Iman itu sama dengan akidah. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, maka kalian akan mulia. Kalian akan menjadi umat manusia yang paling mulia. Makanya semakin kuat tauhid seseorang, dan ini bagian dari keimanan seseorang, ini bagian dari akidahnya dia, maka semakin mulia jiwa dia. Dan dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan manusia. Dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan manusia karena dia tahu dia tidak boleh seperti itu. Tidak boleh nunduk-nunduk, ya. Tidak boleh dia lebih menundukkan dirinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah Islam itu dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid adalah dakwah yang menjadikan manusia merdeka. Tidak menjadi hambanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbeda dengan dakwah-dakwah yang bertentangan dengan dakwah Islam. Muaranya kepada penghambaan kepada selain Allah. Kalau kita menghamba kepada selain Allah, padahal selain Allah rendah, maka kita pun akan menjadi rendah. Beda kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hanya menghamba kepada zat yang maha tinggi ini. Maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang mulia. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang mulia karena kita hanya menghamba kepada kepada Allah yang paling mulia tersebut. Coba lihat ya. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, mereka menjadi manusia yang rendah, yang hina. Ada yang menyembah sapi. Coba bayangkan. Sapi disembah. Padahal suruh membaca tulisan saja nggak bisa sapi. Sapi disembah. Berarti kan dia merendahkan dirinya di hadapan sapi. Ada yang menyembah batu, merendahkan dirinya di depan batu. Ada yang menyembah pohon. Dia merendahkan dirinya di depan pohon. Dan antum bisa lihat ya, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Mereka itu hina-hina. Orangnya hina karena dia menghinakan diri di depan sesuatu yang dengan dirinya pun lebih hina. Lebih mulia mana manusia dengan sapi? Lebih mulia mana manusia dengan pohon? Manusia dengan batu? Manusia dengan jin? Lebih mulia manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Maka harusnya mereka tidak menundukkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam itu memerdekakan manusia dari penyembahan kepada selain Allah menuju ya penyembahan kepada Allah semata. Baik. Contoh yang kedua, ya ini contoh bahwa tauhid itu sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan dan kepribadian seseorang. Tauhid menjadikan kita berjiwa kaya dan tidak bergantung kepada orang lain. Orang kalau tauhidnya kuat, maka dia akan berjiwa kaya. Dia tidak merasa membutuhkan orang lain. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena orang yang tauhidnya kuat, dia akan selalu kembali kepada Allah. Dan dia akan menjadi orang yang merasa hanya butuh kepada Allah saja. Sehingga dia tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Beda dengan orang yang kurang atau lemah dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para nabi. Ya. Para nabi itu karena tauhidnya kuat, mereka tidak terlalu memikirkan atau bergantung kepada orang lain. Lihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika terhimpit di depan beliau lautan, di belakang beliau tentaranya Fir'aun, sudah terhimpit. Bahkan ketika itu ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 66 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini sudah bisa saling melihat saking dekatnya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikutnya Nabi Musa mengatakan kami benar-benar akan dikejar, akan terkejar oleh mereka. Kita semuanya akan binasa ini.
Karena memang tujuannya Nabi Musa apa? Membinasakan mereka semuanya. Tujuannya Fir'aun membinasakan Nabi Musa dan bala tentaranya semuanya. Ini Fir'aun ini membawa seluruh kekuatannya, kerajaannya, pasukannya, semuanya dibawa. Apa kata Nabi Musa? Qala inna ma'aya rabbi sayahdin. Inna ma'aya rabbi. Sesungguhnya Rabbku itu bersamaku. Sayahdin. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Coba Nabi Musa sekarang nggak butuh kepada para sahabatnya. Nabi Musa kembali kepada Allah. Aku punya Allah, aku punya Rabb. Dan Rabb ini akan memberikan petunjuk kepadaku, akan mengarahkan aku bagaimana nanti. Inilah orang yang tauhidnya kuat. Nabi Muhammad SAW ketika sudah terhimpit, ya ketika itu beliau mau hijrah bersama Abu Bakar. Ketika akan hijrah, beliau menuju ke Gua Thawr. Gua Thawr ini di sebelah selatan kota Makkah. Padahal Madinah itu di sebelah utara kota Makkah. Beliau ingin mengecoh ya perhatian kaum musyrikin yang ketika itu ingin mengejar beliau. Beliau ke selatan dulu. Orang kalau ngejar Nabi, mendengar Nabi ke Madinah, ya mereka akan berpikir ini arahnya ke utara. Nabi Muhammad SAW ke selatan dulu. Itu sudah ke selatan masih terkejar. Ternyata mereka bisa membaca langkah dari ontanya Nabi Muhammad SAW sampai di depan Gua Thawr. Sampai di depan Gua Thawr. Abu Bakar ketika itu sudah sangat khawatir sekali. Karena mereka sudah di depan gua. Dan Gua Thawr itu bukan gua yang dalam, bukan. Guanya tidak dalam. Sehingga sampai ya sahabat Abu Bakar itu mengatakan kalau saja mereka itu melihat ke bawah, maka mereka sudah bisa melihat kita. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW ketika itu dengan sangat tenang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ini orang yang bertauhid ya. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwanya itu menjadi ya jiwa yang benar-benar kaya. Dia tidak merasa butuh yang lain. Dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka harusnya ya ketika kita benar-benar kuat tauhidnya, kuat akidahnya, harusnya perasaan seperti ini ya harusnya tercipta dalam jiwa kita. Kita benar-benar hanya membutuhkan Allah, kita tidak merasa butuh dengan yang lainnya. Ya memang manusia itu makhluk sosial ya, saling membutuhkan. Tapi perbedaan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang akidahnya kuat dengan yang lain, itu orang yang benar-benar mentauhidkannya ini tidak terlalu bergantung kepada manusia. Tidak terlalu mengandalkan manusia. Yang dia andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung satu-satunya yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh lain ya misalnya ini pengaruh tauhid terhadap kepribadian atau kejiwaan seseorang. Tauhid menjadikan kita berjiwa kuat. Tauhid menjadikan kita berjiwa kuat dalam menghadapi ujian. Baik ujian tersebut adalah ujian yang berupa kesusahan ataupun ujian yang berupa kenikmatan. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jiwanya akan kuat menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya.
saat dia ditimpa oleh musibah berupa kesusahan, berupa kegagalan, ya, maka dia tidak stres. Saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan, dia tidak sombong. Ini ya kejiwaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhidnya kuat, akidahnya kuat akan seperti ini, jiwanya stabil. Iya, benar-benar stabil. Dia gagal, tidak ada masalah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki seperti ini. Takdir ini tadi masuk apa? Dalam akidah, dalam keimanan. Sudah takdir Allah seperti itu, Allah kehendaki seperti ini. Apapun usahaku, maka tidak akan mempengaruhi takdir ini. Sudah Allah berkehendak demikian. Orang yang demikian hatinya ringan ya. Hatinya rela dengan takdir. Bahkan dia bisa mensyukuri takdir itu. Dia bisa bersyukur bahkan sampai mensyukuri takdir yang kalau dia tidak beriman maka dia akan sedih. Bahkan bisa down. Tapi dia karena tauhidnya, karena akidahnya, akhirnya dia malah bisa bersyukur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil, sukses, dia juga ingat bahwa ini juga takdir Allah. Ini juga takdir Allah, bukan karena aku yang hebat, tapi karena memang Allah mentakdirkan seperti ini. Sehingga dia tidak sombong. Dengan kehebatan apapun, kalau Allah tidak menghendakinya, pasti tidak akan terjadi. Ini ya pengaruh takdir terhadap kejiwaan kita, terhadap kejiwaan seseorang. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Coba kita lihat negara mana yang paling banyak bunuh dirinya. Jepang, terus Korea, negara-negara ateis, negara-negara ateis. Jadi Jepang itu sekarang ya masyarakatnya kebanyakan ateis. Agama hanya sebagai apa? Budaya, simbol budaya saja. Korea juga demikian. Negara-negara komunis, orang komunis dialah orang yang paling jauh dari agama, dari tauhid. Paling jauh. Makanya kejiwaan mereka menjadi sangat rapuh, sangat lemah. Dibalik bisa, negara mana yang paling sedikit bunuh dirinya? Negara-negara Islam. Semakin kuat tauhidnya, maka semakin sedikit bunuh dirinya. Ini pengaruh tauhid terhadap kepribadian seseorang, terhadap kejiwaan seseorang. Orang dengan tauhidnya akan sangat kuat sekali. Jangan dikira sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu menang dengan senjatanya. Tidak. Mereka itu menang dengan tauhid, dengan keyakinannya. Mereka disepelekan oleh kaum musyrikin. Orang-orang kafir Quraisy itu menyepelekan mereka. Kenapa? Persenjataannya seperti itu. Orang-orangnya mungkin juga tidak sesejahtera kaum musyrikin. Mungkin perawakannya mungkin juga kurus-kurus. Karena miskin-miskin sahabat Nabi Muhammad SAW. Senjatanya pun ya sederhana. Kendaraannya pun sedikit. Tapi subhanallah, dengan akidah mereka, dengan keyakinan, keimanan mereka yang sangat kuat, mereka menjadi kuat sekali. Mereka tidak takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Contoh yang keempat. Ini masih berapa menit? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 6. Taib. Iya, baru setengah jam ya? Ya Ustaz, insyaallah. 20 menit lagi Ustaz. 20 menit lagi. 20 menit. Taib. Contoh yang keempat. Tauhid menjadikan kita berjiwa pemberani.
Orang yang tauhidnya kuat, dia akan menjadi orang yang sangat pemberani. Orang yang akidahnya kuat akan menjadikan dia sangat pemberani. Karena tauhid dan akidah seseorang menuntut dia untuk tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau antum mengaku mentauhidkan Allah, harusnya antum tidak takut kepada jin. Harusnya seperti itu. Walaupun tabi'i, harusnya demikian. Iya, kalau orang tauhidnya benar-benar kuat, ya, berarti antum masih takut. Ya, orang yang tauhidnya kuat harusnya nggak takut kepada jin. Iya, adalah takut tabi'i itu ada. Takut tabi'i itu ada, tapi dia bisa mengalahkan ketakutan itu harusnya. Ketakutan seseorang kepada selain Allah itu akan menyusut, akan melemah ketika ketakutan dia kepada Allah semakin kuat. Ketika tauhid seseorang itu kuat sekali, maka dia akan merasa menyepelekan yang lainnya. Dia tidak akan takut kepada jin, kepada hal-hal yang lain, kepada misalnya sesuatu yang mengancam kehidupan dia. Dia menjadi pemberani. Apalagi keimanan dia kepada takdir, ya misalnya. Kalau sudah takdirnya seperti itu terus memang kita bisa apa? Misalnya ya, ada ancaman. Kamu kalau tidak melakukan seperti ini, hidupmu akan runyam. Rezekimu akan sempit, akan seret. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya kuat, tidak akan takut seperti ini. Ana atau saya diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, saya akan bekerja. Dan saya juga diberikan penjelasan oleh Allah bahwa rezeki itu sudah dijamin. Allah memerintahkanku untuk bekerja sesuai dengan syariat Islam, yang penting ada usaha. Adapun nanti hasilnya, maka itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jatah rezekiku sekian, ya akan jadi sekian. Walaupun kita menutup semua pintu yang diharamkan oleh Allah yang terlihat menggiurkan. Kalau memang itu jatah rezeki saya, akan sampai kepada saya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan akidahnya kuat akan punya pola pikir yang seperti ini. Dia akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan dia. Dan dia tetap yakin bahwa Allah akan menyampaikan rezeki itu kepada dia. Ini orang yang mentauhidkan Allah. Jiwanya menjadi jiwa yang pemberani. Ini yang ada di sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini yang ada di mujahidin fisabilillah. Tidak ada yang lebih berani daripada kaum muslimin ketika berperang. Tidak ada. Karena akidah mereka. Bukan karena persenjataan mereka. Mereka mencari mati. Ketika perang yang mereka cari adalah mati. Karena akidah mereka, kalau saya mati di jalan Allah, maka saya akan menjadi mulia. Itulah yang dicari oleh mereka. Ya, makanya akidah tauhid itu menjadikan kita berjiwa pemberani. Taib. Nabi Ibrahim, coba lihat. Sangat berani sekali Nabi Ibrahim itu. Untuk bisa bayangkan, Nabi Ibrahim pernah menjadi satu-satunya orang yang bertauhid bersama istrinya. Selain mereka berdua melakukan kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi subhanallah, sangat berani sekali. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran perkataan beliau, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Ini di Al-An'am ayat 81.
Ini menunjukkan keberanian Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Ditentang oleh masyarakatnya dengan penentangan yang keras. Tapi beliau tidak takut. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana aku takut dengan dengan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan tersebut. Aku tidak takut sama sekali. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Sedangkan kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian melakukan kesyirikan. Ngapain Anda takut? Kalian saja enggak takut. Itu padahal Nabi Ibrahim orang yang lemah ketika itu. Tapi keyakinan beliau sangat luar biasa. Coba lihat keberanian Nabi Ibrahim ya ketika menghancurkan berhala-berhala. Untuk bisa bayangkan Nabi Ibrahim masih muda ketika itu. Berhala-berhala itu dihancurkan semuanya kecuali berhala yang paling besar. Ini keberanian yang luar biasa. Dan akhirnya ya kejadian itu ya menjadikan beliau akhirnya dibakar dengan api yang sangat besar. Tapi lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba yang sangat dicintainya ini. Coba lihat Nabi Ibrahim tidak takut meninggalkan istrinya sendirian. Subhanallah. Itu bisa bayangkan Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim benar-benar tawakal di sini. Jadi ketakutan itu akan hilang ketika tauhid seseorang memang benar-benar kuat. Ya, makanya ya di antara pengaruh yang sangat bagus ya terhadap kepribadian seseorang dari tauhid adalah bahwa tauhid ini bisa benar-benar menjadikan seseorang benar-benar berjiwa pemberani. Orang yang mentauhidkan Allah tidak akan takut kepada mitos, ya, tidak akan takut kepada khurafat, karena ya dia tahu bahwa takut kepada hal-hal yang tidak jelas seperti itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Baik, contoh yang kelima, bagaimana pengaruh akidah dan tauhid terhadap kepribadian seseorang. Tauhid bisa menjadikan kita berjiwa optimis. Keoptimisan seseorang itu menjadi sangat kuat ketika akidahnya kuat, ketika tauhidnya kuat. Makanya kita itu seringkali terheran-heran dengan orang yang kelihatannya sederhana, tapi tauhidnya sangat luar biasa. Dari sisi misalnya finansial sangat terbatas, ya. Dari sisi linknya juga sangat terbatas. Tapi dia punya optimisme yang sangat luar biasa dengan keberhasilan dakwahnya. Ya, kita melihat ada sebagian dai yang seperti ini. Optimisnya luar biasa. Yang ada di pikiran dia, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah berkuasa untuk memenangkan dakwah ini di tempat ini. Padahal ya, kalau perhitungan orang biasa, itu sangat jauh. Sangat jauh. Kekuatan finansial lemah, kekuatan badan dia lemah, kekuatan link dia lemah. Tapi karena keyakinan, akidah yang sangat luar biasa, tauhid yang sangat luar biasa, optimisnya ini benar-benar sangat tinggi. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan tauhid, ya, perhatikan akidah kita. Ini yang menjadikan jiwa kita itu jiwa yang benar-benar menjadi jiwa yang optimis dengan kebaikan, ya. Kita sebagai seorang yang mukmin, ya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk mencabut kekuasaan dari seseorang dalam sekejap mata. Allah berkuasa untuk memberikan kekuasaan kepada orang dalam sekejap mata juga. Allah berkuasa untuk mengambil harta seseorang
walaupun banyak ya, sebanyak apapun hartanya dalam sekejap mata. Allah berkuasa untuk mematikan seseorang yang tadinya sehat bugar, mati seketika bisa. Berkuasa atas segala sesuatu. Keyakinan ini menjadikan seseorang punya optimisme yang sangat tinggi di dalam kehidupannya. Contoh yang keenam, ya, tauhid dan akidah akan menjadikan kita bahagia. Ketika tauhid dan akidah seseorang itu sangat kuat, menancap di hati dia, maka dia akan menjadi manusia yang bahagia. Orang yang akidahnya kuat, yang tauhidnya kuat, dia akan sangat bahagia ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi sangat bahagia ketika berdoa, meminta kepada Allah. Ada kenikmatan di sana. Dan beda ya, beda antara orang yang akidahnya biasa-biasa saja berdoa dengan orang yang akidahnya kuat berdoa. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika seorang yang berakidah kuat ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu ya munajat ya? Apa artinya munajat? Memohon. Terus apa bedanya munajat dengan doa ini? Bermunajat dalam bahasa Arab itu artinya berbisik-bisik dengan Allah. Bermunajat dalam bahasa Arab itu artinya berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan Allah itu sangat dekat. Makanya cukup dengan bisikan. Itulah bermunajat. Ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa ada kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia sholat, ketika dia beribadah, ada kebahagiaan yang luar biasa di sana. Belum lagi nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kebahagiaan. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang mereka beriman dan bertakwa, mereka mendapat kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini artinya apa? Artinya ketika kita benar-benar mentauhidkan Allah, kita akidahnya kuat, maka kita akan menjadi orang yang bahagia karena mendapatkan apa? Mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ketika kita ya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita akan menjadi dongkah, menjadi sempit. Hati kita akan menjadi galau, kita akan menjadi gelisah. Kalau kita lihat ya, obat hati itu sebenarnya muaranya kepada ketaatan semuanya. Makanya Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hati yang tenang itulah hati yang bahagia. Dan tidak ada ya tidak ada ketaatan yang lebih tinggi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah seringkali ya menyebut tauhid itu di awal amal-amal kebaikan yang lainnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, misalnya. Allah telah memutuskan agar kalian tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kecuali kepada Allah semata. Ini tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan bakti yang sebenarnya. Intinya ya dengan tauhid yang kuat, dengan akidah yang kuat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Baik. Contoh yang keberapa ini? Ketujuh. Ya. Contoh pengaruh tauhid dan akidah kepada kepribadian seseorang atau kejiwaan seseorang adalah tauhid bisa menjadikan jiwa kita terarah. Tauhid bisa menjadikan jiwa kita terarah. Jadi dia tahu arah kehidupannya. Antum
bandingkan ketika belum ngaji dengan ketika setelah ngaji. Ketika antum kenal dakwah sunnah dengan sebelum kenal dakwah sunnah. Ketika seseorang sudah kenal dakwah sunnah, sudah ngaji, ya, sudah mantap dengan hidayah ini, dia itu selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu ini. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Orang kalau sudah menjadikan ini sebagai tujuan, target utama kehidupannya, sudah ya. Dia kehidupannya akan teratur, terarah. Dia tahu kemana harus melangkah. Dia tahu kemana harus melangkah. Apabila di depan ada pilihan-pilihan, ada godaan-godaan, yang dia nomor satukan adalah akhirat. Itulah tujuan dia hidup. Orang yang akidahnya kuat akan seperti ini. Dan inilah yang menjadikan orang yang akidahnya kuat itu sulit untuk digoda. Sulit untuk digoyahkan. Karena dia sudah punya target. Dia sudah tahu kemana harus melangkah. Baik. Yang berikutnya, anak cepatkan. Ini masih ada 2 poin. Contoh yang ke-8, tauhid dan akidah bisa menjadikan jiwa kita sosialnya tinggi, menjadikan kita kuat dalam tenggang rasa, menjadikan kita berjiwa sosial. Kenapa? Karena orang yang punya keimanan yang kuat, ya, keimanannya akan mendorong dia untuk ingat kepada saudara-saudaranya sesama iman. Karena dia meyakini bahwa kaum mukminin itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia akan semakin tinggi jiwa solidaritasnya. Makanya orang-orang itu sebenarnya heran ya dengan adanya banyak lembaga-lembaga sosial yang dimiliki oleh teman-teman sunnah. Seperti jamur, saking banyaknya. Padahal kalau dilihat ya, orang-orang yang kenal sunnah ini, yang kaya dari mereka itu nggak banyak. Kebanyakan orang-orang yang sederhana, yang miskin. Coba antum lihat di daerah-daerah. Banyak yang miskin. Ya, kita aja kadang-kadang sulit ya untuk berpikir gimana sih membuat sebuah daerah atau komplek yang bisa berkumpul di sana teman-teman kita sesama ngaji. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan finansial. Tapi subhanallah, lembaga-lembaga sosial di Indonesia ini yang paling banyak dari teman-teman sunnah. Dari teman-teman sunnah. Karena apa? Mereka punya jiwa solidaritas yang tinggi. Mereka tahu bahwa orang-orang yang terkena bencana itu adalah saudara-saudara mereka. Inilah orang yang akidahnya kuat, yang tauhidnya benar-benar lurus, tauhidnya tinggi. Mereka punya jiwa sosial yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, tauhid dan akidah seseorang menjadikan jiwanya semangat dalam menerapkan syariat Islam. Tauhid dan akidah seseorang menjadikan dia berjiwa semangat dalam melakukan syariat Islam. Dan ini sangat terlihat ya, antum lihat diri antum sendiri sebelum antum lihat orang lain. Antum ketika mengenal sunnah, ketika mulai ngaji, terlihat ya, antum punya semangat yang tinggi dalam menerapkan syariat Islam. Ketika tahu ini sunnah Nabi, antum semangat. Bedakan dengan sebelum kenal sunnah. Dan termasuk di antara keistimewaan dakwah sunnah itu adalah titik berat dakwah sunnah ini terhadap akidah.
dakwah sunnah ini menitik beratkan kepada akidah, kekuatannya di akidah. Kalau orang akidahnya tidak kuat, maka dia akan lemah dan malas menjalankan syariat. Beda dengan orang yang akidahnya kuat, tauhidnya sudah lurus, maka dia akan punya semangat yang besar dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ilmu mereka masih sedikit. Walaupun ilmu mereka masih sedikit, walaupun mereka menutup diri dari semua pintu bid'ah. Harusnya kan orang kalau dia senang kepada bid'ah, itu jalan untuk kebaikan yang dalam pandangan dia kan banyak sekali. Tapi mereka malah malas. Beda dengan orang-orang yang kenal sunnah, ya, yang akidahnya sangat kuat. Kelihatannya di depannya ya terbatas jalan-jalan untuk menjalankan ibadah, tapi subhanallah dengan yang terbatas itu benar-benar dimaksimalkan oleh dia untuk menjalankan atau untuk mendapatkan kebaikan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sudah jam 5. Mudah-mudahan yang Ana sampaikan bermanfaat untuk Ana sendiri dan juga untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah juga berikan taufik kepada kita untuk bisa dengan baik dan mudah dalam mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi pada sesi ke-6 di sore hari ini. Baik, kepada para peserta kami persilakan untuk yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya. Ustaz mau nanya mengenai tauhid. Bagaimana kiat-kiat kita agar tauhid kita tuh kuat, Ustaz? Takut kita kepada Allah. Tauhid, iya. Tauhid. Tauhidnya. Iya. Bagaimana agar tauhid kita kuat? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah belajar tauhid dengan benar. Kita harus belajar tauhid yang benar itu yang bagaimana. Kalau kita ya dasar tauhidnya itu lemah, ya, maka ini akan sangat mempengaruhi kekuatan tauhid kita. Ini akan sangat mempengaruhi kekuatan tauhid kita. Dan Ana sarankan ya bagi yang sudah semangat ngaji, ya, diubah cara belajarnya. Jangan ya cara belajarnya itu jangan sporadis ya, tidak ada arah gitu. Kalau bisa belajarnya depan kita. Ini ilmu itu ya seringkali sulit untuk kita terapkan kalau kita tidak memaksa diri kita untuk melakukannya. Ya seperti misalnya sholat, ya, sholat rawatib. Itu kalau kita tidak memaksa diri untuk sholat rawatib, ya mungkin seringkali kita akan tinggalkan. Ya, kita harus paksa. Begitu pula dengan masalah tauhid, masalah akidah, ilmu-ilmu yang lain juga demikian. Seringkali untuk menerapkannya pertama kali ya kita butuh pemaksaan diri. Butuh pemaksaan diri. Misalnya sebelum belajar atau sebelum kenal sunnah sulit untuk bersedekah. Kalau bersedekah itu ada rasa sayang, rasa eman, ya. Maka untuk memulainya harus ada paksaan. Saya paksa saya bersedekah dengan sepertiga harta saya. Saya paksa bersedekah dengan setengah harta saya. Ada paksaan untuk itu. Saya paksa untuk bersedekah dengan nominal sekian. Ketika dipaksa dan akhirnya bisa, ternyata tidak mempengaruhi kehidupan dia. Dari situlah nantinya akan punya keberanian untuk menerapkan ilmu tersebut. Begitu pula dengan tauhid. Ya, begitu pula dengan tauhid kita harus paksa. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga ya jangan melupakan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan doa ya agar kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan
ilmu tersebut ya dengan baik ya. Berdoalah agar Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat. Kalau ilmu tersebut ilmu tauhid, maka ya manfaat ilmu tauhid ya dengan diterapkan dalam kehidupan ya. Dan penerapan itulah yang menjadikan kita mendapatkan maslahat yang besar ya. Wallahu a'lam. Ya itu yang ana tahu untuk menguatkan tauhid kita. Yang pertama harus belajar, dan belajarnya harus lurus. Yang kedua harus memaksakan diri untuk menerapkannya ya, terutama di awal-awal. Kemudian yang ketiga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kami persilakan kembali kepada peserta yang lainnya yang ingin bertanya. Silakan, insya Allah kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Dari ibu-ibu mungkin ada. Oh boleh, insya Allah Bu. Di luar tema Ustaz. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya adalah kebutuhan olahraga bagi wanita muslimah kan juga sangat diperlukan. Kemudian ada umahat yang membuka tempat olahraga khusus bagi para akhwat. Iya, ini Ustaz Syafiq ini. Oh ya, harusnya Ustaz Syafiq ya. Iya. Baik. Iya, terus Di sana tuh ada tempat berenang khusus untuk umahat, tempat gym, ada tempat salon juga seperti itulah. Yang bikin juga masya Allah salah satu umahat yang sudah sudah belajar, sudah ngaji gitu. Lalu pertanyaannya adalah berenang dengan lalu yang berenang itu dengan pakaian renang muslimah ya Ustadz. Iya. Jadi tetap dengan rok, celana dan jilbabnya. Terus apakah hal ini diperbolehkan secara syariat? Karena ada umahat juga yang mengatakan dalam kitab Umdatul Mar'ah bahwa hal ini dilarang. Tapi jadi kita agak bingung juga, mohon penjelasannya Ustadz. iya. Ustadz. Iya. Masalah-masalah yang seperti ini itu masalah yang memang adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Mungkin yang mengatakan bahwa itu tidak dibolehkan ya karena melihat bahwa hal ini mungkin dia melihat bahwa sulit bagi kaum muslimah untuk tetap menjaga batasan-batasan syariat di tempat-tempat yang seperti itu. Akan ada hal-hal yang ya jelas bertentangan dengan syariat, mungkin saja ya pandangannya seperti itu, sehingga hal ini menjadikan beliau menutup pintu ini. Ini kaidahnya satu dzari'ah ya, atau satu dzara'i', menutup pintu yang sebenarnya mubah karena dikhawatirkan pintu tersebut ya bisa menjerumuskan ke dalam kesalahan atau ke dalam hal-hal yang dilarang. Bagi yang mengatakan boleh ya, maka dalilnya jelas ya, pada asalnya memang dibolehkan karena ini bukan masalah ibadah ya. Pada asalnya dibolehkan, ini bukan masalah ibadah. Dibolehkannya ya dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ya, mereka kan pasti akan membuat batasan-batasan. Ya, nanti pakaiannya harus seperti ini, ya. Tidak boleh misalnya ada yang membawa ya kamera misalnya. Ya. Misalnya tidak boleh ada laki-laki yang masuk, ya. Petugas-petugasnya juga harus perempuan semuanya, ya. Ya, yang seperti ini kan pasti ada aturan-aturan seperti itu yang menjadikan yang dikhawatirkan terjadi dari larangan-larangan tersebut bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Kalau memang bisa ditiadakan atau paling tidak diminimalisir ya dengan sebaik mungkin, maka ya pada asalnya yang seperti ini dibolehkan. Ya, Anda melihat pada asalnya dibolehkan. Kalau misalnya ada yang melarangnya, ya silahkan, ini memang masalah yang sangat mungkin untuk diperselisihkan oleh para ulama ya. Biasanya
sebabnya karena memang perbedaan dalam menerapkan kaidah. Misalnya, bisa enggak sih pelanggaran-pelanggaran syariat itu dihindarkan? Ini kan orang bisa jadi orang ragu. Kayaknya nggak bisa deh pelanggaran-pelanggaran syariat itu dihindarkan kalau yang seperti ini. Bisa jadi orang ragu. Kalau ragu kan berarti, berarti akan ada pelanggaran, kemungkinan besar ada pelanggaran syariat. Kalau kemungkinan besar ada pelanggaran syariat kan dia akan melarangnya. Bisa jadi orang menganggap bahwa yang seperti itu bisa. Kita bisa wajibkan aturan-aturan, kita bisa kontrol agar aturan-aturan tersebut diterapkan sehingga pelanggaran-pelanggaran itu insya Allah tidak ada atau bahkan atau kalau ada pun sangat sedikit sekali. Maka kalau dia punya keyakinan seperti itu tentunya akan membolehkan. Karena kenapa tidak dibolehkan? Nggak ada alasan lagi. Karena yang pada asalnya dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Baik, mungkin cukup para peserta, Bapak Ibu, atau masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi, ya, sebagai pertanyaan penutup singkat saja, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Ana mau bertanya nih Ustaz. Apabila kita berada di kondisi yang memang masih berjuang gitu Ustaz ya, berjuang, kemudian di mana ada kaum muslimin juga teman yang meminta bantuan, dan kita berusaha untuk membantunya juga dengan keadaan yang kita juga mepet Ustaz. Tapi niatnya memang ikhlas karena Allah dan meminta harapan juga terhadap Allah bisa bantu kita Ustaz. Nah, pemikiran kayak gitu salah nggak ya Ustaz? Atau hanya cukup dengan ikhlas bantu karena Allah, dah sisanya ntar Allah yang atur. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Dan ini banyak ditanyakan oleh kaum muslimin ya. Apakah ketika kita membantu orang dengan harapan nanti Allah membantu kita, apakah ini mengganggu keikhlasan? Jawabannya tidak ya. Ini tidak mengganggu keikhlasan sama sekali. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan kepada kita bahwa Allah akan bantu kita ketika kita bantu orang lain. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan? Jadi kalau kita bantu orang, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi kenapa ini dikatakan oleh Nabi? Untuk memberikan motivasi kepada diri kita. Sehingga kita boleh-boleh saja ya membantu orang dengan tujuan agar nantinya Allah Subhanahu wa taala banyak membantu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ini hadis qudsi ya, Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, ya bani Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Ini untuk apa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk memberikan motivasi. Maka mengapa kita tidak boleh menjadikan itu sebagai motivasi kita dalam beribadah? Boleh. Ya, sebagian orang bahkan sampai keterlaluan ya, sampai berlebih-lebihan mengatakan kita beribadah itu tidak boleh mengharapkan surganya. Kita beribadah itu tidak boleh ya takut kepada nerakanya. Subhanallah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah sampai mengatakan wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka surganya.
Ini kan dikatakan oleh Allah, kita diperintahkan untuk takut neraka, kita diperintahkan untuk berharap mendapatkan surga. Ya, maka ya yang seperti ini tidak ada masalah. Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu untuk mengharapkan balasan dari siapa? Dari Allah. Baik, bukankah misalnya bantuan Allah yang kita harapkan itu dari Allah? Bukankah balasan berupa rizki yang lebih banyak dan lebih berkah itu juga kita berharapnya dari Allah? Berarti sebenarnya ini enggak mengganggu keikhlasan. Kalau kita bantu orang agar dibantu oleh Allah, bukankah kita mengharapkan bantuan ini dari Allah? Iya. Berarti ini tidak merusak keikhlasan sama sekali. Ketika kita takut neraka, bukankah kita maksudnya takut siksaan Allah? Iya, neraka itu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muaranya kepada Allah lagi. Sehingga itu tidak merusak keikhlasan. Bukankah kita ketika kita mengharapkan surga, maksudnya agar Allah membalas kita dengan surganya? Itu maksudnya. Jadi ini keikhlasan. Ya, ini tidak keluar dari koridor keikhlasan, yaitu melakukan sesuatu untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya silaturahim, ya, menguatkan tali kekerabatan atau menjaganya dengan harapan agar umur kita dipanjangkan, dengan harapan agar rizki kita dilapangkan. Kita berharapnya kepada siapa? Kepada Allah saja. Sehingga itu tidak keluar dari keikhlasan sama sekali, karena kita mengharapkan balasan itu hanya dari Allah semata, ya. Tapi balasannya bermacam-macam. Ya, balasannya bermacam-macam. Allah taala alam. Barakallahu fikum.